sering terlihat mudah, tapi banyak yang salah. Ya, jadi aku sering menemui test takers ya, terlihat mudah, tapi banyak salah. Itu di sini. Okay, good afternoon everyone. Again, my name is Toto. Welcome back to our Super Workshop. For today, we're going to discuss about reading. Jadi kita fokuskan pada reading ya. Kita akan mulai pembahasan itu, tapi ada beberapa yang aku mau bahas. Kita akan lihat satu persatu ya. Challenging questions in IELTS reading test. Alright, let's take a look at this. Alright, so IELTS itself ini adalah sistem tes bahasa Inggris internasional yang terpopuler di dunia untuk keperluan studi, bekerja, dan imigrasi. Aku yakin semuanya udah pada tahu ya. Jadi ada dua jenis yang paling utama dari IELTS, meskipun ada tes IELTS yang lain ya. Tapi yang paling utama adalah akademik sama general training module. Yang pasti kalau untuk studi itu kalian butuh yang akademik module ya. Ada 4 skill yang diteskan ya, standar dimanapun kalian ambil tes berstandar internasional, terutama untuk bahasa Inggris. Ada 4 skill yang diteskan. Pasti ada listening, reading, writing, sama speaking. Tinggal kalau tes yang berbeda, itu urutannya mungkin yang berbeda. Begitu juga bentuk tipe-tipe soalnya ya. Ada 2 jenis model tes yang bisa kalian kerjakan. Yang satu paper based, jadi kalian kerjakan di kertas, pakai pensil, semuanya disediakan oleh institusi ya. Kecuali pada saat pandemi ini kayaknya kalian harus bawa pensil sendiri deh. Soalnya kan ya meminimalisir penyebaran virus COVID ya. Jadi pensil bawa sendiri dari rumah, khusus selama pandemi ini. Sedangkan untuk computer delivered kalian nggak perlu bawa ya. Jadi karena sudah pakai komputer, jadi tinggal kalian langsung klik aja, sesimpel itu. Jangan khawatir soal lokasi ya. Untuk komputer ini lokasinya juga sudah dilakukan protokol kesehatan dan ada pembersihan secara berkala, penyemprotan disinfektan juga di lokasi. So don't worry guys, IELTS is very safe. Hampir kita belum pernah dengar ada cluster yang di tempat IELTS loh. Karena memang protokol kesehatannya sangat ketat sih. Kita lihat hal-hal yang menarik tentang IELTS ya. Ini ternyata di tahun 2018 ini sudah ada 3,5 juta tes di seluruh dunia ya. Itu di tahun 2018 saja ya. Bisa jadi meningkat, tapi aku nggak seberapa yakin dengan 2020 karena memang di masa pandemi ini ada beberapa yang tesnya itu akhirnya mundur dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir karena sekarang sudah mulai banyak tempat tes yang sudah dibuka dan mereka sudah melakukan protokol kesehatan yang bagus. So don't worry guys, I think we can reach more participants in 2020 as well as next year. Dan akademik ini ternyata diambil oleh 77% dari yang peserta tes ya. Sedangkan sisanya 23% itu yang ambil dari mereka mengambil general training module. Wah, ini menarik ya. Ternyata yang ambil tes IELTS itu 53%-nya cewek. Bayangkan. Nah, ini yang cewek patut berbangga diri ya. Ternyata lebih banyak cewek yang ambil ya. Waduh. Cowoknya kemana ini? Cowoknya tinggal sisanya. Berarti berapa? 47 ya. 47% cowok. Dan di Indonesia sendiri ya, di negara kita itu total 61% nilainya itu berkisar antara 6 hingga 7. Nah, buat kalian yang nilai masih 5, 5,5 itu jangan berkecil hati ya. Jadi kalian ikut workshop ini salah satunya adalah untuk membantu kalian meningkatkan skor kalian ya. Terus yang paling tinggi kalau di seluruh dunia itu adalah listening dengan skor tertinggi rata-rata 6,29. Jadi rata-rata listening seluruh dunia itu 6,29. Nah, ini yang patut kita berbangga hati ya. Di Indonesia listeningnya itu rata-rata 6,8. Oh, termasuk lebih tinggi dari rata-rata dunia. Dan yang mendapatkan nilai 6,5 di negara kita itu ternyata 22%, which is
the highest ya. Ini salah satu yang paling tinggi di Indonesia. Jadi sisanya itu nilai 6 sama nilai 7 itu juga kisaran antara 21 atau 17-an ya. Jadi totalnya sekitar 61% antara 6 hingga 7,0. Sisanya tersebar merata di 5, 5,5. Ada juga yang dapat 7,5, 8. Tapi tahun 2009 ini masih belum ada yang dapat 9 ya. Jadi catatan di sana seperti itu. Right. Nah, ini yang jadi masalah nih ya. Kalau kalian lihat di sini, first language Indonesia. Jadi mereka yang mengambil tes IELTS, yang first language-nya Indonesia, terlepas dari ngambil tesnya di Indonesia atau mereka ngambil tes di Malaysia, ngambil tes di negara lain, asal mereka yang memiliki bahasa pertamanya adalah Indonesia atau mereka penduduk Indonesia ya. Ternyata nilai readingnya itu cuma 5,1 rata-rata ya pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 karena belum habis jadi belum ada datanya ya. Jadi ini data per tahun 2019. Nah, dari sini kalian bisa lihat ya. 6,8 itu untuk listening. Readingnya cuma 5. Artinya apa? Ternyata reading ini walaupun kelihatannya gampang ya, tinggal pilih atau isi yang kosong, satu kata, dua kata, kayaknya simple banget deh. Cuman gitu-gitu doang. Anak kecil aja bisa ngerjain. Ya nggak tahu betul apa salah ya. Tapi yang jelas kalau kalian bisa lihat di sini nilainya itu ternyata tidak tinggi, bahkan tidak lebih dari 6,0. Padahal syarat dari university itu 6.0 to 6.5 itu adalah minimum requirements dari university yang harus kalian dapatkan. Dan banyak test takers itu menggantungkan dengan nilai ini ya, nilai reading ya. Kenapa? Karena untuk mendapatkan nilai writing yang tinggi mereka mengalami kesulitan juga. Jadi sangat bergantung dengan listening sama reading untuk mengatrol nilainya. Misalnya, kalau kalian target university 6.5, ternyata writing kalian cuma 6, speaking cuma 6, berarti untuk listening sama reading harus tinggi dong, ya kan? Nah, jadi banyak test taker sangat bergantung dengan listening sama reading di sini ya. Makanya hari ini kita bahas reading. Semoga ini kita bisa membantu kalian terutama dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup menantang ya, sangat menantang. Kita lihat dulu yang pertama ya. Academic reading, bikin pusing nih. Ini Homer Simpson aja bingung ya. Bingung. Nah, kita lihat yang pertama adalah academic reading ini kita kerjakan dalam waktu 60 menit ya. 1 jam pengerjaannya. Totalnya ada 40 pertanyaan dan ada 3 bagian atau 3 passages ya. Mulai dari descriptive and factual to the discursive and analytic. Jadi ada 3 bagian atau 3 teks. Nah, kalau kalian lihat teksnya nantinya pada saat kalian tes ya, itu tesnya itu juga berurutan ya. Jadi tingkat kesulitannya dari bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga itu berurutan kesulitannya. Berarti bagian pertama paling mudah, bagian kedua ya sedang-sedang saja lah ya. Jadi bagian ketiga itu yang paling sulit. Nah, jadi bagian pertama ada 13 pertanyaan, bagian kedua ada 13, sisanya adalah 14 pertanyaan. Totalnya 13 tambah 13 tambah 14 ada 40 pertanyaan. Dan materi yang diambil itu dari bagian dari buku ya, terus jurnal, majalah, juga termasuk dari koran. Nah, apa skill yang dibutuhkan? Yang pertama adalah gist. Ada main ideas, detail, skimming, logical argument, opinions, attitudes, and purpose. Nah, ini semuanya nanti akan kita bahas karena ini skill ini yang dibutuhkan. Kalau kalian sudah menguasai skill ini, nantinya pada saat reading kita akan tinggal melihat bagaimana mempelajari strategi tiap soalnya. Nah, ini ada 3 tipe soal yang akan kita bahas karena itu sulit sekali ya, terutama pada saat tes. Tapi ketika nanti kita bahas, kalian akan melihat betapa itu nanti ternyata mudah ya. Ternyata mudah bagaimana melihat itu. Nah, bentuk soalnya apa aja? Pertama ada multiple choice, pilihan ganda. Terus ada identifying information, menentukan informasi ini betul, salah, atau tidak disebutkan di situ.
identifying writer's views or claims. Nah, ini ada perbedaan. Kalau identifying information itu teksnya itu faktual ya, fakta ya. Sedangkan kalau identifying writer's claims ini tipe teksnya ini lebih argumentatif. Jadi di situ penulisnya membuat suatu argumen dengan diberikan beberapa pendukungnya ya, evidence-nya, proofing-nya dia masukkan di situ. Nah, di situ bedanya. Kalau yang sebelumnya adalah true false or given, sedangkan itu writer's claims itu tipe soalnya yes, no, sama not given. Jangan sampai kebalik ya, terutama untuk paper base, karena paper base kalian tulis jangan sampai kebalik, true ditulis yes, false tulis no. Jadi harus hati-hati. Nah, buat yang computer base, aduh ini gampang sekali ya. Untuk computer delivered IELTS, mudah, kalian kan tinggal klik aja, sudah bisa. Jadi kemungkinan salah ketik itu kecil kalau kalian menggunakan computer delivered IELTS. Nah, tipe soal selanjutnya adalah matching information, mencocokkan informasi dari teks dengan apa pilihannya. Terus ada matching headings, mencocokkan heading. Jadi setiap paragraf itu disiapkan judul, pilihan judul, kalian tinggal cocokkan aja. Ini seperti kayak kalian tes di sekolah zaman dulu ya, zaman kalian sekarang harusnya. Di sekolah itu kan dalam bahasa Indonesia kan ada tuh pelajaran bahasa Indonesia. Cocokkan ini judul tiap paragraf. Terus ada matching features, ada fitur-fitur yang berkaitan, bisa jadi nama, bisa jadi itu misalnya itu ada beberapa project yang dibahas di teks. Itu ada nama-nama projectnya, kalian cocokkan project ini menjelaskan apa, kalian cocokkan dengan soal-soal tersebut. Terus ada matching sentence ending. Nah, ini mencocokkan kalimat. Jadi ada kalimat yang belum selesai. Jadi kalimatnya nggak selesai, terus kalian cocokkan mana yang ending yang tepat sesuai dengan teks. Ada sentence completion, menyelesaikan kalimat. Jadi ada kalimat, ada yang rumpang. Rumpang itu yang kosong ya. Jadi terus ada summary, note, table, flowchart, completion. Ada completion tapi modelnya ada berupa summary atau bisa note atau table atau flowchart. Terus ada label completion. Jadi ada gambar, kalian di situ ada nama-nama yang harus kalian isi, dan gambar ini berkaitan dengan informasi yang sudah kalian baca di teks. Nah, itu tadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harusnya satu lagi nih. Oh ya, ternyata ada terakhir short answer question. Jadi ada pertanyaan, kalian tinggal jawab singkat saja, 1 atau 2 kata berdasarkan ada apa yang ada di teks. Nah, ini ada pilihan tipe-tipenya. Sekarang kita masuk ke yang salah satu skillnya ya. Kita lihat GIST. Ya, GIST. Apa sih GIST ini? Ya, initial thinking about what the text is mostly about. Artinya kalian harus mampu memahami teks ini sebenarnya tentang apa sih? Ya, tentang apa? Inti dari teks itu tentang apa? Yang kedua adalah main idea, yaitu poin ya. Poin-poin dari teks itu apa? Di tiap paragraf itu poinnya apa? Jadi cara menemukannya adalah dengan cara menganalisa teks itu secara detail ya. Terus ada skimming. Skimming ini ya kalian baca, tapi yang dibaca adalah main idea saja yang ada di teks. Jadi ada kalimat-kalimat pasti tuh di paragraf, yang penting-penting aja yang dibaca. Nah, itu namanya skimming. Terus ada skill lagi namanya scanning atau detail. Nah, ini kalau kalian cari informasi yang detail. Ya, ini langsung cepet aja kalian temukan. Misalnya tanggal, tahun ya, nama orang, atau data. Itu gampang sekali. Cepat kita cari informasi tersebut. Logical argument, bagaimana kalian melihat teks itu secara logis. Jadi kalau dari urut dari yang paragraf 1 hingga paragraf terakhir, kalian lihat ini sebagai suatu yang runut ya. Logis nggak sih? Ya, bagaimana cara kalian melihatnya secara logis, runut, itu masuk ke dalam kemampuan atau skill logical argument. Ada lagi kita harus tahu tentang opini penulis.
Ya, penulisnya ini apa pendapat penulis terhadap masalah tersebut. Itu biasanya disebutkan, tapi kadang penyebutannya itu tidak yang secara langsung ya. Jadi kalian harus memahami konteksnya untuk bisa memahami apa opini dari penulis. Yang selanjutnya adalah attitude atau kita sebut sebagai tingkah laku, perilaku atau sikap. Sikap di sini berarti dalam konteks ide tersebut atau argumen tersebut, penulis ini gimana sikapnya? Dia setuju, mendukung, netral, atau seperti apa? Nah, itu ada kalanya muncul di reading ya, tapi bukan nggak banyak. Jadi pembahasan soal writer's opinion, attitudes, sama satu lagi purpose. Jadi tujuan kenapa penulis membeberkan paragraf 7. Kenapa sih paragraf 7 ada di situ? Kenapa paragraf 8 itu membahas ini? Nah, itu namanya tujuan. Jadi tujuan penulisnya itu sebenarnya untuk apa? Memberikan pemaparan di paragraf 7 atau 8 dan sebagainya. Itu sedikit. Yang banyak apa? Yang banyak adalah detail, logical argument sama skill-skill sebelumnya tadi. Itu yang paling sering muncul pada saat reading. Nah, kita mau lihat contoh teks ini. Simple aja, cuma 2 paragraf. Coba kalian baca di sini. Kira-kira intinya apa sih? Kalau kalian baca ini ya, ini gampang banget, kita nggak usah mikir susah-susah. Intinya apa? Oh, culture shock. Oh, berarti ini tentang culture shock. Kenapa? Culture shock ini tertulis jelas di sini ya. Ada culture shock di paragraf 1, ada culture shock di paragraf 2. Berarti kita lihat, oh, ini tentang culture shock. Main idea-nya apa? Biasanya main idea itu kalau nggak di first paragraph, the first sentence atau di bagian akhir. Bisa di awal atau di akhir. Contoh, paragraf pertama ini. Almost everyone who studies, lives, or work abroad has problem adjusting to a new culture. Oh, berarti ini ngomongin culture shock ini dialami oleh mayoritas orang yang tinggal di luar negeri ya, tinggal, belajar, atau bekerja di luar negeri. Oh, dari paragraf pertama itu. Terus paragraf kedua, kita bisa lihat di situ ada certain values which may give rise to culture shock. Jadi beberapa value, apa sih value? Oh, nilai. Berarti ada beberapa nilai di masyarakat itu yang bisa meningkatkan culture shock. Nah, adalah firstly, ada ini informasinya dan seterusnya. Berarti itu kalian sudah bisa 2 skill sudah dapat. Yang pertama inti atau gist, yang kedua adalah main idea, deciding main idea. Skimming itu kalian kalau membaca, ini kan nanti paragrafnya ada sekitar mungkin bisa 8, bisa juga 9 atau 7 ya. Sorry sebentar, ini minum dulu. Sorry, udaranya agak dingin jadi kadang bikin gatal di tenggorokannya. Nah, biasanya paragraf itu nanti ada 8, 7, atau 9. Kalau kalian melihat paragraf segitu banyak, kalian kan nggak mungkin baca satu persatu. Jadi cara bacanya adalah dengan skimming. Kalian baca yang bagian penting-penting aja, misalnya di bagian depan, kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat ketiga. Nah, ini sebelum kita masuk ke berikutnya, aku mau kasih kalian ini ya, sorry ya, sampai lupa tadi. Ntar kita masuk ke chat dulu. Oh, sudah di-share ya ini? Miss Feby udah di-share. Oh ya, oke. Ya udah Mister. Oke. Nah, di Zoom group chat itu sudah Miss Feby share, itu ada reading material. Silakan dibuka karena itu materi tersebut kita pakai untuk pembahasan yang sekarang ya. Silakan dibuka ya. Ini aku share lagi. Nah, tadi kan sudah belajar beberapa skills. Sekarang kita masuk ke satu tipe soal yang sulit, yaitu true, false, sama not given. Kita lihat yang pertama ya. Oke. Right.
Nah, true, false, not given ini aku kasih tahu definisinya dulu. True. Wah, gampang nih. Kalau true berarti setuju. Sama, konteksnya sama antara pertanyaan dengan teks. Kalau false berarti salah atau berlawanan. Sedangkan kalau not given itu tidak ada informasinya. Jadi kalian nggak bisa menentukan, oh ini statement ini salah atau betul. Kalian nggak bisa menentukan, itu namanya not given. Nah, tips apa yang harus kalian pahami? Yang pertama adalah pahami pertanyaannya dengan baik. Aku sering dapat siswa atau test takers ya, dia readingnya bagus, tapi kok jelek hasilnya. Waktu latihan nggak seberapa bagus. Ternyata apa? Pemahaman terhadap soal kurang. Jadi dia baca bagus, dia memahami teks bagus, tapi ternyata salah paham terhadap soal. Jadi soal itu harus kalian pahami dengan baik. Itu jauh lebih penting ya. Yang kedua adalah focus to the text. Fokus sama teksnya, jangan menggunakan materi dari luar. Misalnya kalian ada informasi soal IT ya, information technology. Ternyata ada salah satu kalian ini suka banget sama IT dan paham beberapa soal. Misalnya di situ dibahas tentang artificial intelligence atau AI ya. Ternyata kalian lebih paham soal itu dan kalian nggak setuju dengan informasi yang ada di teks. Nggak boleh ya. Kalian hanya fokus sama teks. Ingat, ini reading text. Reading test ya, test reading ya, bacaan. Yang dites bukan kalian, tapi tes dari bacaan. Apakah kalian bisa memahami itu? Bukan mengetes bacaan kalian, tapi bagaimana kalian memahami bacaan. Jadi jangan keluar dari reading text ya. Selanjutnya, don't be emotional. Nah, ini juga sering terjadi. Jadi begitu nomor 7 misalnya, masuk nih nomor 7. Wah, nggak paham. Aduh, ini nggak paham. Ini nggak paham. Aduh, bingung. Garuk-garuk kepala 5 menit sudah nomor 7. Habis waktunya ya. Jangan emosional. Ingat, atur waktu dengan baik. Jadi kalau waktunya itu akan ada 3 passages. Waktunya 60 menit, berarti kan 20. Berarti kalau 20, kalau ada 13 soal di tiap passage ya, tiap bagian, 13 sama 14. Jadi kalian bisa hitung toh, kan nggak mungkin lebih dari 2 menit untuk satu soal, ya kan? 1 menit, mungkin ada lah. Kita kasih sisanya buat revisi, segala macam. Tapi nggak ada yang lebih dari 2 menit untuk satu soal. Jadi di sini time management is very important. So you need to focus to your time management as well. Jangan sampai emosi, jangan terbawa emosi. Kalian lihat, aduh harus ketemu jawabannya, nggak boleh ya. Yang terakhir adalah details are essential. Kadang ada yang sudah paham teksnya, sudah paham pertanyaan, tapi detailnya lepas. Jadi ada misalnya satu poin yang sebenarnya penting. Contoh poin penting apa? Misalnya ada kata-kata not. Waduh, sudah kadang dikerjakan, kita paham pertanyaan, paham soalnya, nggak emosional. Ternyata apa? Ada kata-kata di pertanyaan not. Not, itu artinya tidak. Bukan. Oh, berarti harusnya kita jawab yang bukan. Nggak tahunya kita nggak baca dengan teliti. Jadi akhirnya kita salah dong ya. Jadi ini adalah 4 super tips yang harus kalian pahami ya. Pahami pertanyaan dengan baik, fokus dengan teks, jangan pakai informasi di luar teks, jangan emosi ya, tetap bukan jaga kondisi ya, jaga hati ya. Jaga hati, jangan tergoda dengan tipe-tipe kata yang unik-unik, udah nggak usah. Yang penting adalah menjawab pertanyaan sama fokus pada detail juga. Oke, kita mau lihat contoh latihannya ya. Ini saatnya kita latihan. Oh, ini kalian bisa lihat di passage 1. Silahkan dibuka ya di passage 1. Di situ ada tulisan almost everyone who studies, lives or work abroad. Lihat yang pertama nih. Pertanyaan pertama, true, false, not given.
culture shock affects most people who spend time living in another country. Ya, ternyata culture shock ini mempengaruhi mayoritas orang yang menghabiskan waktunya tinggal di negara lain. Nah, kalau kalian perhatikan, ya, silakan diperhatikan dengan seksama. Ada kata most people. Oh, ternyata diparafrase dengan baik di sini menjadi almost everyone. Spend time living in another country. Ada studies, live, work abroad. Artinya sama. Tapi di sini kata-katanya bukan itu. Di sini kata-katanya has problem adjusting to a new culture. Artinya sebenarnya sama dengan culture shock. Paham ya? Jadi artinya sama dengan culture shock. Berarti konteksnya sama kan? Nah, kalau konteksnya sama, berarti ini kalian bisa sebut sebagai jawabannya adalah true ya. Ini nggak bisa diketik nih. Kenapa nih? Oh, bisa. sorry, maaf. Ternyata ada laggingnya dulu. Nah, pertanyaan kedua. Culture shock affects certain types of people more quickly than others. Fokus pada kata kuncinya di nomor 2 ini. Ada kata apa? More quickly. Berarti ada perbandingan. Ya, ada tipe-tipe orang tertentu yang mungkin lebih cepat ketimbang yang lain. Kita baca nih teksnya. Ada nggak di sini perbandingan mana orang yang lebih cepat, mana tipe orang yang lebih lambat? Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, kalau tidak ada, berarti kita jawabnya apa? Ayo, lupa ya. Ya, masih ingat yang tadi ya. Kalau tidak ada informasinya di sana, maka jawabannya harusnya not given ya. Jadi jawabannya harusnya not given ya. Ini yang nomor 3, coba aku mau tanya langsung ya. Sama siapa ya? Miss Feby ya. Miss Feby kan memperhatikan. Mau nggak mau harus memperhatikan. Nomor 3 jawabnya apa nih? Ayo. Salah push up lo ya. For Mr. Culture shock only affects how people feel. Ayo, kata kuncinya apa? Ada kata only. Only berarti hanya mempengaruhi perasaan. Nah, kalau di teks false. Kenapa kok bisa false? Soalnya di situ ada physical sama emotional, Mr. Ah, betul. Wow. Pintar. Itu bisa ujian ya. Ya, jadi betul ya. Miss Feby very smart. Jawabannya adalah false karena di teks tertulis di situ adalah physical and emotional discomfort. Sedangkan di nomor 3 di situ dijelaskan culture shock only affects how people feel. Berarti makanya jawabannya false. Oke, paham ya? Nah, kita tingkatkan kesulitannya ya. Aku mau pindah ke yang berikutnya. Ini aku clear dulu. Oke, kita tingkatkan tingkat kesulitannya. Oke, nah ini tingkat kesulitannya meningkat ya, sedikit meningkat. Nah, ini ada 2 pertanyaan, 2 kalimat. Australian teachers will suggest alternatives to students rather than offer one solution. Yang nomor 2, in Australia, teachers show interest in students' personal circumstances. Nah, sekarang coba nih dijawab. Aku kasih 1 menit deh, gak usah lama-lama nih ya. 1 menit ya, silakan dijawab nih. Siapa aja boleh. Ya, nomor 1 apa, nomor 2 apa. Kirim aja langsung ke chat ya, langsung ke chat. 3, 2, 1. Oke, kita akan lihat jawabannya. Miss Feby mungkin bisa bantu. Boleh cek nih, yang nomor 1 boleh dicek di Zoom group chat. Ada yang sudah jawab belum? Nomor 1, Ihsan jawabnya true. Jawabnya true, kita cek. Iya. Ya, betul. Ihsan, good job. Congratulations. Betul ya, Ihsan nomor 1 jawabannya adalah true. Kenapa true? Di situ jelas tertulis itu bahwa this mean that a teacher or course tutor will not tell students what to do di tengah-tengah itu ya, but will give them a number of options. Kata a number of options itu sama artinya dengan will suggest alternatives. Good. Nomor 2, boleh dicek sekarang. Silakan Miss Feby, nomor 2. Ada yang sudah jawab?
Nomor 2 ada 2 jawaban. Yamanta sama Isan bilangnya not given, Mister. Not Gimana given. sih? Terus yang lain ada yang jawab lain? Baru 2 aja. Oh, baru 2. Oke. Nah, nomor 2 kita cek dulu jawabannya. In Australia, teachers will show interest in students' personal circumstances. Jadi di Australia ini guru menunjukkan ya ketertarikan pada kondisi personal siswa, kondisi individu. Nah, kalau kita lihat di teks, ternyata tidak ada informasi yang bisa menjelaskan apakah ini betul atau salah. Ya, kan tidak ada, karena di sini ada kata-kata cuman suggest they work out which one is the best in their circumstances. Maksudnya mereka memberikan beberapa opsi yang sesuai dengan kondisi mereka, kondisi siswa. Tapi tidak ada yang menunjukkan bahwa guru itu tertarik sama kondisi personal siswa ya. Misalnya sudah punya pacar belum? Nah, itu kondisi personal ya. Atau oh, bapaknya kerja apa? Punya bisnis nggak? Punya bisnis nggak? Nah, itu namanya show interest in students' personal circumstances. Nah, di sini tidak ada. Berarti betul ya, Isan. Jawabannya adalah not given. Good job, Isan. Good job. Woo. Ya, bagus. Oke, nah kita akan lanjut ke topik bahasan berikutnya, yaitu ada identifying writer's views. Jadi tadi kan sudah true, false, not given. Sekarang kita masuk ke yes, no, not given. Nah, kita mau lihat videonya dulu nih ya. Nope, nope, nope. Kenapa ini orang? Nah, ini untuk mengingatkan kalian aja. Jadi kalau kalian tidak setuju dengan klaim atau pandangan dari penulis, kan terus marah, emosi, terus akhirnya pergi ke bulan ya, atau ke matahari. Jangan ya. Jadi intinya adalah kalau yang tadi true, false, not given, yang selanjutnya adalah yes, no, sama not given. Ini sering menjebak ya, sering menjebak karena banyak yang test takers itu akhirnya dia keliru memilih antara no atau not given. Paling sering memilih antara no, not given. Kalau yes itu banyak yang mengalami nilainya tepat ya. Tapi kalau no sama not given ini sering mengalami masalah yang sama. Nah, strateginya apa? Mirip, kurang lebih sama. Yang membedakan adalah intinya. Jadi inti dari soal, kalau yang tadi lebih ke factual information, kalau yang sekarang itu lebih argument. Jadi kita melihat argumen dari penulis. Ingat ya, argumen penulis, bukan argumen kita. Nih, hati-hati cara kita memahaminya ya. Jadi emosional ini sangat penting. Jangan sampai emosional. Kita lihat contohnya. Ini ada 2 paragraf. Many people assume children learn to talk by copying what they hear. Oh, berarti ini ngomongin soal anak-anak bisa ngomong ya. Bisa ngomong itu dari mengcopy atau mengikuti apa yang mereka dengar. Nah, ini kalian bisa lihat di second passage ya, di passage yang kedua kalian bisa lihat ini. Nah, masih ingat tadi kita analisa dulu pertanyaan pertama. Children have more conversation with adults than with other children. Ada perbandingan antara bagaimana anak-anak ini memiliki percakapan lebih banyak ketimbang anak-anak yang lainnya. Ya. Jadi maksudnya anak-anak ini ngobrol sama orang dewasa lebih banyak ketimbang ngobrol sama anak-anak lainnya. Ya. Kita lihat di teks dari paragraf 1 hingga paragraf 2. Ada nggak informasinya? Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, tidak ada perbandingan. Betul ya. Karena tidak ada perbandingan, maka jawaban nomor 1 harusnya not given. Tidak ada ya. Tidak ada yang membandingkan bahwasanya anak-anak ini ngobrol lebih banyak sama orang dewasa ketimbang anak-anak lainnya. Number 2, scientists have found it easy to work out why babies use one-word sentences. Ya, 10, 9, 8. Habis 8 berapa? Oh, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Yeay. Thumbs up. Semuanya pada jawab no, Mister. No. Oke, kita akan melihat kenapa kok no. Di sini tertulis easy. Kita lihat di 2 kalimat terakhir. In fact, it's easy for scientists to show that a copycat theory of language acquisition cannot explain children's first words. Easy to work out. Sedangkan yang what is hard for them to do is to explain these first words. Nah, betul ya. Jawabannya, penjelasannya ada di kalimat terakhir. What is hard for them to do is to explain these first words. Kenapa? Karena kata explain diparafrase dalam kata why. Ya. Jadi kalian bisa melihat ternyata mudah sekali mengerjakan challenging reading question seperti ini. Mudah sekali ya. Oke, kita mau lanjut ke topik berikutnya. Ya, nanti pertanyaannya silakan langsung di Zoom group chat. Jadi kalian bisa lihat. Ini kita lihat ada Homer Simpson. Lihat ya. Bayangkan kalau multiple choice waktu ujian. Bayangkan ya. Waktu ujian kita terhubung sama listrik. Kalau salah kesetrum. Waduh. Belum selesai ujian udah masuk rumah sakit ya. Untungnya tidak seperti itu. Jadi kalau waktu ujian salah ya salah aja. Nggak pakai tersetrum ya. Oke. Nah, di multiple choice bentuknya beraneka ragam. Jadi ada yang pilihannya itu 4. Ada pilihannya 5. Ada pilihannya 7. Jadi kayak A, B, C, D 4. A, B, C, D, E, F. Bentar, 5 itu A, B, C, D, E. Sorry. E ya. Kalau 7 berarti E, F, G ya. G. Ya, biasanya sih seperti itu. Jadi, kalau A sampai D itu berarti ada 1 pilihan. Sedangkan A sampai E itu berarti kalian harus pilih 2. Dari 5 ini pilih 2. Kalau A sampai G kalian pilih 3. Biasanya seperti itu. Ya. Yang cukup seru sebenarnya kalau ada 13. 13 pilihan pilih cuma 2. Itu nyiksa sekali. Bayangkan, pilihannya 13, kalian pilih cuma 2. That's really crazy. Nah, apa yang harus kalian lakukan? You need to analyze the questions well, ya. Jadi analisa pertanyaannya dengan baik. Cari kata kuncinya, pahami konteksnya. Setelah itu kalian pindah ke opsi. Opsi maksudnya itu A, B, C itu tadi ya. Kalian lihat apa yang membedakan itu. Nah, kalau kalian sudah paham perbedaannya, ini ada yang menarik namanya dynamic duo. Jadi kalau ada pilihan 4 pilihan ya, itu hampir selalu ada 2 yang kemungkinan besar betul. Ya. Jadi sekilas aja kita bisa melihat kalau kemungkinan besar betul itu ada 2. Sisanya ini 2 ini kemungkinan besar salah. Artinya dari 25% kalian itu jawaban betul, itu kalian kemungkinan jawaban betul meningkat menjadi 50%. Jadi kalau 4 pilihannya cuma 1, itu kalian ada statistikanya 25% toh. Tapi kalau kalian sudah yakin tinggal 2 aja yang betul, berarti kemungkinan jawaban betul adalah 50%. Nah, ini kalian gunakan ya dengan catatan misalnya ya kalian sudah pilihan terakhir ya, udah nggak tahu nih jawaban apa, waktunya udah mepet, udah pakailah strategi dynamic duo ini. Nanti kita akan melihat bagaimana cara melakukannya. Context based analysis ya, menjawabnya jangan terpaku dengan kata-kata ya. Pastikan kalian memahami konteksnya. Karena apa? Kadang kata-kata itu panjang. Tapi kalau kalian paham konteksnya itu apa, itu akan membuat kalian lebih memahami teks dengan baik sehingga kalian memilih jawaban dengan tepat. Karena apa? Fokus sama kata-kata, akhirnya apa? Sering terjadi salah paham dan pada akhirnya it leads you to false assumption. Yang pasti jawaban salah. Dan yang terakhir sama ya, jangan emosional. Jangan emosi ya. Kalau kalian lihat soalnya, aduh kok banyak ini vocabnya nggak jelas nih.
Aduh pusing gimana ya? Lambaikan apa ini ya, bendera putih. Jangan lambaikan bendera putih ya. Tenang ya. I'm still here helping you guys, so don't go anywhere. Kita lihat contoh soalnya. Nah, ini dia. Ini contoh yang 5 opsi, kalian pilih 2. Which two of the following points does the writer mention in connection with organic farming? Nah, kenapa aku memilih paragraf yang ini? Ini bisa kalian cek di passage 3 ya. Paragraf ini kenapa? Karena topiknya tentang connection with organic farming. Nah, organic farming banyak dibahas di paragraf ini. Makanya kalian jangan jauh-jauh, hanya fokus di paragraf tersebut. Oke? Nah, ada pilihan A sampai B. Pahami dari A sampai B. Ya. Kita lihat A. Occasional use of pesticide. Berarti sering menggunakan pestisida. B. Using the same field for different crops. Jadi menggunakan sawah atau tanah yang sama untuk tanaman yang berbeda. Testing soil quality. Ada pengetesan, apa bahasa Indonesia testing ya? Pengetesan. Testing soil quality ya. Oh my god, I forgot the word. Apa? Pengujian. Pengujian, right? Oh no. Ya, pengujian kualitas tanah. Jadi kualitas tanah ini dites ya, diuji ya. Testing soil quality. D. Reducing the number of farm workers. Ya, reducing mengurangi, ada pengurangan jumlah pekerja di pertanian atau di sawah. The production of greenhouse gases. Jadi produksi gas greenhouse itu kayak ini ya, efek rumah kaca. Jadi gas-gas yang berkaitan dengan efek rumah kaca. Nah, udah paham toh? Udah paham? Oke, sekarang kalian bisa lihat di sini. Cara mengerjakannya simple, kalian tes satu persatu. Di sini ada tulisan unlike conventional farming, the organic approach means farming with natural rather than man-made fertilizers and pesticides. Jadi ada kata unlike, ingat, unlike, itu artinya tidak. Tidak seperti conventional farming, organic approach means farming with natural. Jadi lebih dengan menggunakan bahan-bahan yang natural, jadi natural. Daripada man-made fertilizer sama pesticide. Berarti nggak pakai pesticide. Artinya A itu salah. Kita lihat B ya. Using the same field for different crops. Lihat kalimat kedua, teknik such as crop rotation. Nah, ada kata crop rotation. Masih ingat ya? Kayaknya dulu ada deh, heavy rotation. Jadi ingat nih. JKT48. Nah, crop rotation berarti yang dirotasi yang berbeda cropnya apa fieldnya? Cropnya ya kan? Nah, jadi karena ada crop rotation. Rotation itu yang berpindah, berputar. Jadi berbeda, nggak sama. Berarti yang berbeda adalah cropnya. Berarti B jawabannya betul. Sedangkan kita lihat C, testing soil quality. Di sini ada kata improve soil quality. Nah, artinya sama nggak antara testing soil quality sama improve soil quality? Sama? Tidak sama. Testing itu pengujian, mengetes. Improve meningkatkan. Kalau pengujian itu nggak semuanya improve ya. Jadi jangan merasa kalau kalau dites berarti improve, ya belum tentu. Namanya juga dites. Kita bisa lihat itu improve apa enggak. Jadi tes itu fungsinya untuk mengetahui apakah to distinguish whether there is improvement or not. Itu untuk testing. Berarti C salah. Yang D, reducing the number of farm workers. Jadi jumlahnya lebih sedikit. Ternyata di kalimat selanjutnya ada kata as a method of food production, organic is however inefficient in its use of labor and land. Inefficient. Jadi kata in berarti tidak efisien, tidak efisien. Kalau nggak efisien dari labor and land, berarti mereka nggak organic farming ini
jumlahnya banyak apa dikit jumlah pekerjanya? Banyak ya. Ini gue nanya, gue jawab sendiri. Karena jadi banyak ya. Jadi banyak karena apa? Inefisien. Sesuatu yang nggak efisien itu berarti boros. Kalau pekerjanya boros itu berarti jumlah pekerjanya banyak. Berarti ngabisin duit lebih banyak. Berarti D pasti salah. Nah, kalau A udah pasti salah, C udah pasti salah, B betul, ya tinggal satu jawabannya, the production of greenhouse gas. Tapi kita cek dulu jawabannya apakah betul itu greenhouse gases. Kita lihat ya, ternyata jawaban dari greenhouse gases, kalau kita lihat, ada kata-kata di kalimat terakhir ya. Also, the environmental benefits of not using artificial fertilizers are tiny compared with the amount of carbon dioxide. Carbon dioxide. Ya, karbon dioksida itu kan adalah greenhouse gas ya kan. Gas dari efek rumah kaca emitted by transporting food. Kan mungkin yang udah belajar di sekolah pasti tahu toh ya, efek rumah kaca itu gara-gara apa? Gara-gara pelepasan karbon dioksida yang terlalu banyak di angkasa. Akhirnya tertutup sama awan, terus panas di bumi itu nggak bisa keluar, jadi meningkatkan suhu di sekitar daratan bumi. Ini kayak pelajaran SMA. Apa pelajaran apa ya? Fisika ya? Kok fisika? Ini pelajaran apa sih? Oh, biologi bukan ya? Alright, ya, oke, biologi ya, betul ya. Aduh, fisika gimana cerita? Fisika. Ya, ini cara mengerjakannya seperti itu ya. Jadi kalian harus paham pertanyaannya untuk menentukan di paragraf mana kalian bisa menjawab. Jadi memahami pertanyaan akan menentukan kalian di mana paragraf kalian cari. Begitu mengetahui paragrafnya, kalian tinggal cocokkan antara opsinya. Nah, sekarang aku mau lanjut ke yang dynamic duo tadi ya. Kita mau lihat dynamic duo. Nah, ini bisa kepake di sini. Ini kalian bisa lihat di fourth passage. Passage yang terakhir itu kalian bisa lihat di apa? Ini kayaknya aku perlu share screen dulu ya. Kalian bisa lihat jadinya. Jangan-jangan kalian melihat teks yang salah. Ya, ini teks yang kalian lihat. Tadi kan udah ada first passage, ada second passage, ada yang third passage, yang terakhir adalah yang the fourth passage ya. Yang the fourth passage. Kalian bisa lihat passage yang terakhir itu seperti ini. Nah, ini fourth passage-nya. Nah, takutnya kalian melihat passage yang berbeda ya. Ini aku balik lagi ke sharing screen yang di PowerPoint ya. Nah, what is the writer's main purpose in the seventh paragraph? Jadi bagaimana penulis ini tujuan, apa sih tujuannya di paragraf ke-7 ini? Nah, dynamic duo itu berlaku di sini. Nah, kalau kalian lihat topiknya sekilas, ini tentang 20.000 internationally adopted children enter the US each year. Waduh, ini ejaannya kayak orang Rusia, children ya. Children, bukan children. Ya. Nah, tujuannya apa? Kalau kalian lihat, ternyata fokusnya ini pada pembahasan adopted children. Berarti kalian lihat opsinya ada A, B, C, sama D. Yang membahas adopted children yang mana? Apakah A ada adopted children? Ada. B ada adopted children? Ada. C ada adopted children? Tidak ada ya. Ini cuma bilang the way children learn a language. Berarti kita singkirkan ya. Oke, sekarang yang D. To justify a particular approach to language learning. Nah, ini nggak bahas adopted children. Singkirkan. Berarti pilihannya tinggal apa? Tinggal A sama B. Ya, kelihatan toh. Ini yang kita sebut the dynamic duo. Ternyata strategi ini juga bisa dipakai di tes yang lain. Tidak hanya di IELTS, tapi di tes
bahasa Inggris yang lain, selama itu ada teks dan multiple choice, gunakan ini selalu. Karena tes internasional itu selalu ada, hampir selalu ya, ada 2 yang kemungkinan besar betul. Karena itu tujuannya untuk meningkatkan tingkat kesulitannya, ya. Jadi kalau semuanya itu misalnya pilihannya 4, 3 ini kelihatan kemungkinannya salah, maka level soalnya itu terlalu mudah. Untuk level soal yang sulit, biasanya gitu, ada 2 yang kemungkinan besar betul. Jadi A sama B kalian tinggal dianalisa. To give reasons why adopted children were used in the study. Memberikan alasan kenapa anak-anak yang diadopsi ini digunakan pada penelitian tersebut. Yang B, to reject the view that adopted children need 2 languages. Nah, kalau kita lihat di sini, ada informasi panjang dan terakhir, perhatikan kalimat terakhir. All of these factors make them an ideal population in which to test these competing hypotheses about how language is learned. Jadi ada faktor-faktor ini yang menjadikan mereka, atau maksudnya adalah adopted children, populasi yang ideal untuk mengetes 2 hipotesa tentang bagaimana bahasa itu dipelajari. Oh, berarti di sini ada berkaitan dengan faktor. Nah, faktor kenapa mereka dijadikan bahan tes ya, bahan tes. Dijadikan ini ya, subjek tes kok bahan tes. Aduh, bahan tes tuh kayak mereka dicampur ya, dikasih apa gitu. Ya, silakan diaduk ya, anak yang nomor 2 masukin 10 anak cukup ya, kasih. Wah, itu kayak ini, apa? Yang orang jahat itu yang nenek sihir ya. Ngumpulin anak-anak, diadopsi, masukin kuali. Bukan gitu ya. Di Harvard nggak ada nenek sihir ya. Nggak ada. Atau mungkin nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Jadi intinya, Dynamic Duo itu membantu kalian meningkatkan skornya. Yang kedua, kalian fokuskan pada 2 itu. Karena apa? Pasti ada perbedaan antara A sama B. Nah, ternyata yang kita cari adalah kenapa mereka digunakan di situ. Jadi jawabannya adalah A ya. Jawaban untuk nomor ini adalah A. Oke, nah kita lihat waktunya kayaknya sudah. Masih ada kah ini? Miss Feby, halo, are you still there? Oh, you're still there. Do we still have time? We have very limited time. Oh, oke, right. Yeah. Nah, jadi itu intinya semuanya ya. Jadi ada 3 tipe soal yang challenging, sering terlihat mudah, tapi banyak yang salah. Ya, jadi aku sering menemui test takers, ya, terlihat mudah, tapi banyak salah. Itu di sini. Di multiple choice sama identifying information untuk true false not given sama identifying writer's claims or views about the text. Nah, ini sering menjebak. Kalau untuk tipe soal yang lain kelihatan jebakannya nggak terlalu banyak, tapi kalau yang ini sangat menjebak. Banyak test takers yang di sekolah nilainya bagus, ketika mereka ambil IELTS multiple choice bisa salah semua. Karena apa? Terjebak. Karena soal yang ada di sekolah itu nggak ada apa-apanya dibanding soal di IELTS. Oke, silakan. Ini kayaknya kita udah selesai. Oke, silakan kita mau lanjut ke sesi pertanyaan ya. Lanjut ke Q&A ya, Mister? Yes. Langsung aku bacain aja ya. Ini ada dari Lukman. Selamat sore, untuk IELTS gitu, apa belajar mandiri sudah cukup? Gimana, Ya, Mister? Karena we have a very limited time, I hope bisa brief answer ya, Mister ya. Oke. Right. Jadi kalau untuk belajar mandiri, aku sarankan kalian belajar mandiri itu kalian harus punya jadwal yang tertata. Karena ini adalah seperti kalian masuk ke medan perang ya. Artinya kalian harus disiplin dalam
menentukan waktu kalian belajar dari pagi sampai sore. Kalau kalian ada target misalnya 2 bulan harus selesai, maka kalian tiap hari harus belajar. Tiap hari harus belajar, strateginya harus tingkatkan dan sebagainya. Hanya saja tidak semua memiliki kemampuan untuk itu. Bisa jadi ada beberapa pemahamannya soal teks itu kurang. Sehingga ketika dia belajar mandiri, nilainya hanya stuck di situ aja. Ya, jadi ada beberapa strategi yang dia masih belum paham, dan bagaimana memahami konteks dalam teks, dia juga masih belum paham. Ada beberapa tipe orang yang juga bisa lebih ngeh ketika ada yang mengajari, atau ada yang membimbing, atau ada yang mendampingi. Jadi, belajar mandiri itu salah satu solusi, tapi tidak untuk semua orang. Ada beberapa test takers yang membutuhkan bimbingan. Jadi aku sarankan kalian kenali dulu diri kalian, apakah memang perlu bantuan guru atau tutor, atau kalian sebenarnya bisa cukup dengan belajar mandiri. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Next question ada dari Bintang. Mr. Toto, kalau mau ambil kursus, apa saja yang jadi pertimbangan untuk memilih tempat kursusnya? Oke, good. This is a very good question ya. Jadi kalau kalian melihat tempat kursus, kalian pertama harus melihat yang pasti ada testimoni ya. Jadi kalau tempat kursusnya itu muridnya banyak yang udah nilai bagus, bahkan nilainya itu peningkatannya cukup signifikan, maka itu adalah salah satu indikator tempat yang pas buat kalian. Kedua, apakah skema belajarnya itu sudah sesuai level ya. Jadi misalnya ada beberapa level yang mereka biasanya punya. Apakah mereka punya itu yang betul-betul bisa mengakomodasi kemampuan kalian? Nah, kalau sudah ada, itu sudah ada 2 indikator. Indikator selanjutnya adalah ketika kalian datang ke sana, bisa ketemu orangnya atau lewat Zoom ya. Kalian mungkin bisa bertemu dengan kanselernya atau dengan gurunya. Kalian bisa tanya-tanya di situ. Tipe belajar seperti apa yang cocok buat kalian. Nah, kalau kalian merasa struck dengan tipe pengajarannya cocok dengan tipe belajar kalian, maka itu tempat yang tepat. Gitu ya. Jadi karena ini tidak semua tempat mungkin memiliki tipe pengajaran yang mungkin cocok dengan kalian. Ada beberapa siswa yang ternyata belajarnya itu panjang ya. Panjang artinya dia cuma punya waktu sangat mepet. Jadi seminggu cuma bisa belajar 1 jam. 1 jam. Bayangkan, dia mau keluar negeri, tipe belajarnya seperti itu. Nah, kadangkala tidak semua tempat kursus punya model belajar seperti itu. Jadi ada juga kursus yang menyediakan private, tapi tidak semua kursus yang menyediakan. Ada program untuk private yang jadwalnya seperti itu. Jadi kalian juga harus melihat availability dari guru dan juga kalian. Oke, next ada lagi? Next ada lagi dari Dewi. Jika ingin tes IELTS, lebih disarankan menggunakan paper based atau komputer? Good question. Dari tadi gue jawabnya good question. Ya, jadi paper based sama computer based ini lebih berkaitan dengan your preference, oke? Preferensi kalian itu seperti apa? Kalau kalian sukanya nulis pakai tangan ya, jadi aku sarankan paper based. Terutama yang mereka ngetiknya lama, pakai 11 jari misalnya ngetiknya. Ada toh ya, nulisnya 11 jari kayak gini itu aku sarankan jangan pakai computer based. Ya, bayangkan ngetik gini ini lama ya. Tapi buat kalian yang ngetik cepat, yang suka pakai komputer, lebih familiar with the computer text, maka ambillah computer delivered IELTS. Karena apa? Listeningnya lebih bagus. Kalian pakai audio seperti ini, ya, pakai headset, jadi suaranya lebih bagus, artikulasinya lebih jelas. Kalian bisa bedakan antara huruf S, ada penambahan S atau tidak. Artikulasinya jelas kan, ya. Terus waktu writing lagi lebih cepat ngetiknya, cepat sekali, ya. Termasuk juga kalau reading, kalian tinggal scrollingnya cepat. Kalau paper based kalian buka-buka gini ya. Ada yang nggak suka, tapi ada yang suka. Ini tergantung kalian sendiri. Ya, lebih cocoknya kalian di mana yang paling pas. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya kayaknya.
Iya, ada yang dari Siti. Yang pertama, give us strategy agar mudah menjawab reading test. Yang kedua ini, mungkin ini, kalau misalnya kita IELTS untuk study abroad, kan tuh targetnya biasanya tinggi-tinggi tuh, Mister. Ada Iya, nggak iya. sih kayak tips-tips atau target yang bisa efektif gitu kita belajarnya? Oke. Sama yang seperti aku sampaikan tadi ya. University require 6 to 6.5 mostly. Aku bilang mostly karena ada universitas yang syaratnya 6,5 ke atas. Contoh, ada Oxford, ada Columbia University, ada Cambridge. Nah, itu mintanya 7,0 ya. Bahkan untuk jurusan tertentu itu 7,5. Contoh, teaching ya. Misalnya Master of Teaching itu butuhnya 7,5. Tapi nggak semua universitas seperti itu. Ada universitas yang Master of Teaching atau Master of Education hanya butuh 7.0 atau 6.5, tergantung universitasnya juga. Nah, dengan syarat seperti itu, aku yakin untuk memperbaiki writing kalian itu tidak semudah membalik telapak tangan ya. Karena writing itu bukan kebiasaan kita. Kita budayanya jarang menulis panjang. Menulis esai dalam bahasa Inggris kita jarang. Menulis analisa dalam bahasa Inggris kita juga jarang dilakukan di sekolah. Walaupun ada beberapa sekolah, tidak banyak sekolah yang memiliki kurikulum spesifik mempersiapkan siswa ke luar negeri. Artinya banyak siswa kita ini writingnya levelnya rendah. Ya, jadi salah satunya tipsnya adalah listening sama reading sama speaking kalian tuh harus bagus. Jadi harus kalian tingkatkan dengan baik. Listeningnya harus bagus. Untuk dapat 6,5 aman ya. Listening sama reading pastikan 7,0 minimal ya. Bayangkan 7,0, 7,0. Kalau speaking kalian 6, writingnya 6, sudah pasti skornya 6,5. Jadi kalian aman, safe. Itu salah satu strategi untuk penilaian. Yang kedua, strategi belajar. Sama yang seperti aku bilang tadi, harus disiplin waktunya. Waktunya harus kalian atur. Betul-betul ya. Karena yang mau ke luar negeri adalah kalian, bukan kita. Jadi kalian harus mengorbankan beberapa hal yang sebenarnya nggak akan mendukung kalian ke situ. Harus kalian buat itu namanya priority list ya. Ada daftar prioritas kalian. Mana kalau dirasa tidak mendukung kalian untuk target ke luar negeri, udah hilangin aja. Ya, misalnya jalan-jalan ke mall tiap minggu, nggak perlu tiap minggu ya. Aku kalau ke mall ke HP aja, ada banyak daftarnya ya. di online shopping maksudnya, udah kayak di mall, pilihannya banyak. Jadi kalian harus fokus dengan jadwal, disiplin, dan yang terakhir adalah cari partner yang tepat. Partner itu apa? Bisa dari teman, bisa tutor private, bisa juga guru yang ada di institusi. Jadi kalian harus cari yang tepat, jangan sampai cari yang salah. Pastikan mereka punya kurikulum yang jelas, program belajar yang juga jelas, ya, guru yang qualified, dan juga target-target yang yang bagus. Jadi testimoninya banyak, muridnya banyak yang mendapatkan hasil yang maksimal. Ya itu aku rasa tips-tips yang tepat buat kalian ya. Ada lagi nih kayaknya ini. Udah, Mister, udah semuanya. Oh, udah semua ya? Udah semua. Oh, ini ada yang nanya soal ke toilet ini. Oh iya. Bisa izin ke toilet waktu reading test nggak? Bisa ya. Jadi bisa, kalian boleh izin ke toilet. Cuman izinnya dibatasi. Jadi 1 jam itu 10 menit pertama kalian nggak boleh ke toilet, sama 10 menit terakhir nggak boleh ke toilet. Jadi waktu ke toilet hanya 40 menit di sela-sela reading test. Nah, ke toiletnya pun nggak boleh barengan ya. Ya, maksudnya nggak boleh barengan itu nggak boleh. Oh, yang izin bareng keluar gitu nggak boleh. Jadi harus 1/1. Dalam satu ruangan, misalnya isinya kalau computer based test itu ada 8 atau 9, maka 1 keluar dulu. Kalau dia balik baru ganti satunya lagi. Kecuali kalian sudah nggak tahan, udah berkeringat dingin, udah mau pingsan ya, itu baru dibolehin, terpaksa ya.
terpaksa. Apalagi udah pokoknya kalau udah terlihat darurat silahkan aja, nggak apa-apa kok. Ya, masih ada standar kemanusiaannya juga. Okay, guys, we've learned so much in time we've been here. This event is finished, but it doesn't really stop here as we are organizing the next IELTS event related exclusively just for you. And finally, on the behalf of Superstar Education family, I'd like to thank you guys for your participation. Don't forget to follow us on our social media and subscribe to our YouTube channel for updates and offline events videos.